Di sebuah tempat di pinggiran kota, terdapat kantor jasa pengiriman barang. Semula kantor jasa pengiriman tersebut berada di pusat kota. Namun karena kebijakan perusahaan, kantor jasa pengiriman itu pindah tempat kontrak di pinggiran kota. Karena jasa pengiriman itu mengcover 2 kabupaten, dan di pinggiran kota itulah tempat strategis untuk mengcover pengiriman 2 kabupaten itu. Di kantor jasa pengiriman itu terdapat 5 kurir motor, 1 kurir driver, 1 asisten manajer, dan seorang manajer. Dari hari Senin sampai Minggu kantor itu beroperasi untuk mengirimkan paket-paket pesanan pelanggan. Untuk libur dan jadwal piket, jaga malam diatur bergantian di masing-masing karyawan itu. Dan karena masih kapasitas kecil, kantor tersebut tidak ada security, sehingga tugas jaga malam dilakukan oleh 8 orang karyawan itu. Bergantian sekaligus tugas bongkar paket dari truk. Kegiatan sehari-hari adalah pengiriman paket ke pelanggan-pelanggan tepat waktu. Kurir-kurir berangkat dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Namun ada juga pulang kembali ke kantor lebih dari jam 5 sore, karena terkadang kendala pelanggan minta waktu jam pengiriman dirubah. Kendaraan mogok dan cuaca buruk sering dialami oleh kurir-kurir. Sekembalinya ke kantor, kurir-kurir menyetorkan uang COD ke atasan dan mengecek paket-paket yang pending tidak berhasil terkirim di hari itu. Untuk kurir yang tidak terjadwal piket jaga malam, langsung kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan kurir jatah jaga malam langsung bertugas jaga malam setelah melepas lelah di kantor, karena seharian mengirim paket-paket ke pelanggan. Sore itu hari mendekati maghrib. Semua kurir termasuk asisten manajer dan pimpinan sudah meninggalkan kantor jasa pengiriman. Karena masing-masing tugas sudah selesai, termasuk tugas akhir menyetorkan uang COD. Hanya tinggal seorang kurir bernama Yogi yang kena jadwal piket jaga malam, sekaligus piket membongkar paket. Sembari melepas lelahnya, Yogi mandi, makan malam, dan sesekali bermain handphonenya. Rasa lelah karena pekerjaan sehari-harinya sebagai kurir pengantar paket dari medan datar hingga medan curam. Demi untuk kepuasan pelanggan mengantarkan paket dengan tepat waktu. Tak hanya itu, terkadang juga sering mengalami melayani pelanggan yang susah dihubungi. Bahkan pelanggan yang menyebalkan. Selain bergelut dengan cuaca yang tidak menentu, belum lagi motor untuk mengirim mengalami ban bocor atau mesin trouble. Namun semua itu untuk mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya. Malam semakin larut di kantor itu. Yang sudah nampak sepi, Yogi mematikan beberapa lampu kantor. Bersiap membaringkan badannya di lantai atas untuk istirahat mengumpulkan tenaga. Karena waktu subuh, truk barang tiba di kantor dan membongkar paket-paket. Dengan cahaya lampu yang remang-remang, Yogi meski badan sudah lelah dan berbaring, namun kedua matanya nampak belum bisa untuk istirahat tidur. Sesekali dia melihat handphonenya dan mendengarkan musik pengantar tidur di YouTube. Dengan suara musik yang pelan, berharap dia bisa tidur. Akhirnya matanya semakin layu, mungkin karena lelah atau karena suara alunan musik pengantar tidur membuat kedua matanya berat. Antara rasa masuk ke alam tidur
dan setengah terjaga, Yogi masih berusaha untuk memejamkan matanya untuk mendapatkan tidur yang sempurna. Namun tiba-tiba terdengar suara lembut seakan memanggil. "Sssst, Yok, Yok." Yogi pun membuka matanya lagi. Dia menyangka ada temannya dari luar lantai bawah, mungkin mau tidur di kantor menemani Yogi. Karena terkadang kurir lain, meski tidak terjadwal piket, sering main dan tidur di kantor. Yogi kemudian bangun, turun ke lantai bawah, dan membuka pintu kantor, mengecek kalau ada yang datang di kantor itu. Namun tidak ada seorang pun di bawah. Yogi pun kembali menutup dan mengunci pintu kantor, dan naik lagi ke lantai atas. Yogi berbaring lagi dan memejamkan kedua matanya. Tapi suara itu terdengar lagi. Dan terasa suara itu berada di dekatnya. Yogi pun membuka matanya. Sontak terkejut dan bergetar, badannya Yogi melihat wujud yang tidak masuk di akal, yaitu sebuah kepala manusia yang nampak samar keluar dari tembok di hadapan Yogi tempat berbaring. Karena cahaya remang-remang, Yogi nampak membuka matanya lebar-lebar, seakan memperjelas apa yang dilihat di hadapannya. Benar saja, sepotong kepala manusia yang samar keluar dari tembok, seakan juga melihat tatapan Yogi, dan terjadi saling tatap antara keduanya. Sambil tercengang dengan gemetar, Yogi masih memandang sosok itu. Kejadian semakin mengerikan. Tiba-tiba sosok kepala itu memudar, berubah jadi kepala pocong, yang masih dalam posisi kepala keluar dari tembok. Seketika itu, Yogi beranjak dari tidurnya dan berlari ke lantai bawah menuju pintu kantor. Yogi dengan gugup membuka pintu kantor dan keluar dari kantor malam itu. Masih dengan rasa takutnya, Yogi duduk sendiri di depan kantor di luar ruangan. Malam itu pun Yogi tidak bisa tidur karena kejadian tadi. Masih tidak habis pikir dan tidak percaya apa yang dilihatnya dan dialaminya di depan mata tadi. Beruntunglah Yogi, tak berapa lama truk barang tiba di kantor. Perasaannya lega di benak Yogi, dan pak sopir pun turun dari truknya untuk bersiap membongkar paket-paket yang akan dikirimnya pagi ini. Masih dengan bayang-bayang penampakannya dialaminya, Yogi membongkar paket-paket ditemani pak sopir. Pagi pun tiba, tugas Yogi sudah dilaksanakannya, dan asisten kantor tiba di kantor bersiap untuk menata pekerjaannya untuk hari itu. Yogi menyerahkan kunci kantor kepada asisten kantor yang bernama Pak Isro. "Pak, ini kunci kantornya." Sambil memandang wajah Yogi dan menerima kunci kantor, Pak Isro melihat wajah lelah Yogi yang nampaknya belum tidur. Pak Isra pun menyapa, "Kamu belum tidur loh? Itu wajah sama mata kamu kelihatannya nggak tidur itu. Main HP ya? Atau main game sampai pagi ya?" Yogi pun menjawab, "Enggak Pak, ya memang saya nggak tidur. Semalam ada penampakan, jadi saya nggak bisa tidur. Malah saya lari duduk di luar kantor." Pak Isro pun membalas sambil tertawa kecil, "Ah, kamu ngiko kali ya? Gak ada hantu di sini, Yok."
Sudah, kamu pulang sana yuk. Lagian kamu kan juga hari ini libur, gak kirim paket. Udah sana pulang, terus tidur ya. Iya Pak, saya pulang, jawab Yogi. Pagi itu pun aktivitas kantor mulai seperti biasanya. Pimpinan dan kurir-kurir yang terjadwal pengiriman sudah tiba di kantor dan bekerja sesuai masing-masing tugasnya. Kurir-kurir menyiapkan paket-paket yang akan dikirim sambil cek paket dan alamat-alamatnya. Sesekali menghubungi nomor pelanggan yang ada di label paket. Dari tumpukan-tumpukan paket yang sebelumnya sudah ditata tim piket, hingga paket tertata rapi di masing-masing kanvas. Kurir-kurir menata kanvas di atas jok motornya dengan rapi. Demikian juga halnya dengan kurir mobil. Nampak sudah siap paketnya tertata rapi di mobil blind van-nya. Seperti biasa, kegiatan wajib sehari-hari sebelum para kurir mengirim paket. Pimpinan kantor melakukan briefing pagi dan doa bersama sambil mengevaluasi tugas-tugas pekerjaan sebelumnya dan mengarahkan solusi tentang pekerjaan pengiriman paket-paket agar tidak ada kendala dalam pengiriman. Satu persatu kurir meninggalkan kantor untuk mengirimkan paket-paket ke pelanggan. Sedangkan pimpinan dan asisten kantor melanjutkan aktivitas kerjanya sesuai tugas masing-masing memonitor para kurir yang bertugas serta menunggu kurir-kurir kembali ke kantor absen sorenya. Sore hari pun tiba, satu persatu kurir-kurir kembali ke kantor, menandakan tugas pengiriman ke wilayah-wilayah 2 kabupaten, selesai dan menghitung uang setoran COD untuk disetorkan ke pimpinan. Pimpinan dan asisten kantor mengecek uang COD dan klop sesuai tagihan serta mengecek paket-paket yang pending yang belum berhasil terkirim di hari itu. Sementara kurir-kurir yang selesai tugasnya beristirahat melepas lapar dan lelah atas pekerjaan yang dilaluinya di hari itu. Waktu mendekati maghrib, semua pekerjaan hari itu selesai dengan baik. Untuk jadwal piket malam itu yaitu Ucup, kurir motor, dan Pak Isros, asisten kantor. Namun seorang kurir driver yaitu Kuntong minta izin untuk tidur di kantor karena tadi siang janjian dengan pelanggan yang memending paketnya untuk dikirim kasih besok pagi-pagi. Sementara pimpinan kantor dan kurir yang lain meninggalkan kantor pulang ke rumah masing-masing, bersiap untuk berangkat kerja keesokan harinya. Pak Isro, Ucup, dan Kuntong yang masih di kantor untuk giliran tugas jadwal piket malam dan bongkar melepas lelah setelah seharian bekerja. Jam menunjukkan jam 10 malam. Mereka bertiga bersiap untuk istirahat tidur. Ucup dan Kuntong tidur menempati lantai atas, sedangkan Pak Isro tidur di lantai bawah. Mereka bertiga di tempatnya masing-masing bersiap untuk istirahat karena tugas pekerjaan esoknya sudah menanti mereka. Tiba-tiba telepon genggam Pak Isro berdering. Ada panggilan masuk dari pimpinan. Pimpinan menyampaikan untuk tim piket dan kurir yang libur serta kurir yang berangkat semuanya esok. Dan semuanya besok pagi harus berangkat karena akan ada pengecekan CCTV dari kantor pusat serta briefing pagi persiapan menghadapi event promo yang pastinya loot paket akan bertambah jumlahnya. Perintah pimpinan sudah tersampaikan. Pak Isro mengeser di grup WhatsApp tentang perintah pimpinan untuk menginformasikan kepada semua kurir, termasuk menginfokan ke Ucup dan Kuntong yang ada di lantai atas. Malam pun semakin larut
Jam menunjukkan jam 12 malam. Pak Isro, Ucup, dan Kuntong sudah merebahkan badannya di masing-masing tempat mereka untuk istirahat. Terdengar suara dengkuran saling bersautan di antara mereka. Dari suara dengkuran itu menandakan bahwa badan mereka sangatlah lelah selepas seharian bergelut dengan paket-paket kirimannya. Nampak Pak Isro terjaga dari dengkurannya dan melihat jam dinding menunjukkan jam 1 malam. Dengan suasana cahaya kantor yang remang-remang, karena hanya satu lampu yang menyala, yang ada di tangga, yang menghubungkan lantai bawah dan lantai atas. Tiba-tiba Pak Isro melihat Ucup masuk ke kamar mandi, yang kebetulan kamar mandi di kantor pengiriman itu terletak di lantai bawah, di belakang meja kantor pimpinan. Sambil berbaring di tempat tidurnya, Pak Isro posisi pandangannya melihat di kamar mandi itu, dengan sesekali memainkan handphonenya. Setelah beberapa lama, kurang lebih setengah jam, Pak Isro merasa heran. Kok Ucup lama banget di kamar mandi, belum keluar juga. Pak Isro pun memanggil Ucup yang ada di dalam kamar mandi. Dengan nada agak pelan, diiringi suara dengkuran yang nampak denguran itu dari Kuntong yang ada di lantai atas. Cup, belum keluar. Tidak ada jawaban dari Ucup. Pak Isro pun beranjak dari berbaringnya untuk menuju kamar mandi memastikan Ucup yang belum keluar dari kamar mandi. Belum melangkah, tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka pelan dan disertai hembusan angin di kantor lantai bawah tempat Pak Isro itu. Pak Isro memperhatikan pintu kamar mandi yang sudah terbuka, namun Ucup tidak ada di dalam. Sambil berpikir heran, Pak Isro memastikan keberadaan Ucup, mengecek melangkah naik ke lantai atas. Pastinya Pak Isro sudah menengok ke dalam kamar mandi, dan memang benar-benar Ucup tidak ada di kamar mandi itu. Setelah di depan tangga lantai atas, Pak Isro terkejut bahwa Ucup ada di situ, berbaring tidur posisinya berdekatan dengan Kuntong, dan melangkah mendekati Ucup yang nampak sudah terlelap tidur. Tidak masuk akal yang terasa di benak Pak Isro akan kejadian ganjil itu. Pak Isro pun membangunkan Ucup yang sedang tertidur untuk menanyakan kejelasan Ucup. Turun ke bawah masuk kamar mandi. Ucup terbangun. Ada apa, Pak? Barusan kamu turun ke bawah masuk kamar mandi ya, Cok? Tanya Pak Isro memastikan akan kejadian yang dilihatnya tadi. Sambil agak berat ngantuknya, Ucup menjawab, enggak kok, Pak. Pak Isro semakin terheran dan mencoba mencerna apa yang dilihatnya tadi dengan pikiran yang semestinya. Namun memang setelah dicermati, kejadian yang tadi dilihatnya Pak Isro merasa bahwa kejadian tadi sangatlah ganjil. Hembusan angin pun muncul lagi disertai aroma wangi melati dan tercium oleh Pak Isro dan Ucup. Pak Isro dan Ucup saling menatap tegang dengan aroma bau wangi melati itu. Ditambah penjelasan Pak Isro ke Ucup apa yang dilihatnya tadi. Tiba-tiba pintu kantor lantai atas membuka dan menutup sendiri beberapa kali. Pak Isro dan Ucup melihat pintu itu dengan masing-masing terdiam. Bau melati semakin tajam di hidung Pak Isro dan Ucup. Sontak tanpa aba-aba, Pak Isro dan Ucup lari ketakutan menuju lantai bawah dengan meninggalkan Kuntong yang masih tertidur lelap di lantai atas itu. Di lantai bawah, Pak Isro dan Ucup langsung melengkung posisi mepet berdekatan karena rasa takut akan apa yang dilihatnya, tanpa membangunkan Kuntong yang tidur terlelap. Di lantai atas, Kuntong yang tidur sendirian dengan lelap yang tidak disadarinya ditinggal Ucup dan Pak Isro
akan kejadian yang menakutkan itu, Kunthong masih terlelap dengan dengkuran tidurnya. Tiba-tiba badan Kunthong yang masih tertidur lelap serasa ada yang menyeretnya menuju pintu kantor lantai atas. Kunthong pun seketika itu terbangun dari tidurnya dan terheran kenapa posisi tidurnya sudah di depan pintu kantor lantai atas. Kunthong terus merasa heran akan posisinya itu. Tiba-tiba tepat di sebelahnya nampak sosok wanita dengan pakaian serba putih dan rambut terurai panjang, dengan posisi duduk menghadap Kunthong, serasa menatap Kunthong yang sedang merasakan keheranannya. Sosok wanita itu sangat menyeramkan, dengan rambut terurai dan mata putih yang tajam menatap Kunthong. Di suasana remang-remang cahaya ruangan kantor lantai atas itu, Kunthong gemetar, ketakutan, dan merasa kaku di tubuhnya. Mulutnya seakan ingin teriak, namun tertahan dengan rasa gemetar dan tidak bisa berteriak ketakutan. Sontak Kunthong lari ketakutan menuju lantai bawah, menuju pintu keluar kantor. Dan didapati sudah tidak ada Ucup di ruangan itu. Rasa takut itu pun tambah menjadi jadi. Kunthong ke lantai bawah dan didapat Ucup dan Pak Isro berbaring telungkup saling berdekatan. Bau melati yang menyengat dan suasana horor akan kejadian dialami mereka bertiga membuat suasana semakin menakutkan. Suara gaduh langkah kaki Kunthong yang berperawakan gemuk lari dari lantai atas ke lantai bawah yang menuju keluar pintu kantor lantai bawah membuat Ucup dan Pak Isro semakin terkejut. Seperti terbawa nalurinya, Ucup dan Pak Isro pun beranjak ikut keluar dari kantor itu. Suara gaduh pun bertambah karena Pak Isro dan Ucup yang terbawa suasana dan melihat Kunthong lari keluar juga ikut-ikutan gaduh dan lari. Pak Isro, Ucup, Kunthong sudah berada di luar kantor dan mereka bertiga berkumpul saling berdekatan dengan nafas yang terengah-engah diselimuti rasa takut itu. Karena di luar kantor suasana tidak seseram kejadian di dalam, dan lantai kantor atas mereka pun masing-masing menceritakan apa yang dialaminya masing-masing tadi. Mereka pun sepakat untuk tidak tidur dan tidak masuk lagi sembari menunggu truk barang datang. Pak Isro terlintas teringat Yogi yang menceritakan kejadian dialami Yogi waktu malam piket itu. Dan di dalam hati Pak Isro memang benar, di kantor barunya itu banyak makhluk halus yang menghuninya. Pagi pun tiba, waktu aktivitas pekerjaan di kantor pengiriman dimulai. Pak Isro, Ucup, dan Kunthong pun telah melewati kejadian yang menakutkan malam itu. Dan sudah dilanjut membongkar paket-paket dari truk barang yang sudah mereka kerjakan pada waktu subuh tadi, yang membawa mereka tidak tidur semalaman. Pimpinan kantor, kurir-kurir lain mulai berdatangan ke kantor dengan formasi lengkap karena ada instruksi untuk meeting pagi yang sudah disampaikan pimpinan. Yogi pun sudah datang di antara mereka. Sebelum saat bersiap untuk briefing, Pak Isro, Ucup, dan Kunthong menceritakan kejadian malam itu yang sangat mengerikan yang sudah dilewatinya. Mendengar hal itu, Yogi tersenyum kepada Pak Isro, menandakan bahwa sekarang barulah percaya Pak Isro kepada Yogi akan kejadian-kejadian horor yang dialami mereka. Pimpinan kantor dan semua kurir pun menyimak dan mendengarkan cerita kejadian mereka yang dialami saat piket malam. Briefing pun dilaksanakan. Pimpinan dengan arahannya menginformasikan kesiapan-kesiapan akan tugas-tugas perusahaan yang harus mereka jalankan. Dan pimpinan dengan kejadian-kejadian horor itu menginstruksikan agar jatah piket setiap malam dilakukan petugas piket berjumlah 3 orang dan menyarankan untuk istirahat serta tidur di lantai bawah. Selanjutnya aktivitas kerja pun berjalan seperti biasanya. Tinggallah pimpinan kantor
dan Pak Isro sebagai asistennya bagi itu yang berada di kantor, karena kurir-kurir sudah berangkat melakukan pengiriman paket ke pelanggan-pelanggan seperti biasanya. Pimpinan kantor dan Pak Isro mengecek CCTV karena perintah kantor pusat untuk dilakukan pengecekan berkala dalam rangka persiapan hari promo paket yang melibatkan perekrutan kurir-kurir freelance untuk melancarkan pengiriman paket di masa promo agar tidak terjadi penumpukan paket di kantor itu. Layar monitor komputer kantor menunjukkan menu CCTV yang dioperasikan oleh pimpinan yang disaksikan Pak Isro sebagai asisten kantornya, dan tak luput mengecek kejadian malam-malam sebelumnya melalui CCTV itu. Pimpinan dan Pak Isro kaget saat melihat rekaman CCTV. Malam itu terlihat jelas bola api yang terbang mengitari ruangan kantor atas. Rekaman CCTV itu menunjukkan jam 1 malam sampai jam 2 malam. Bola api itu masih nampak mengitari ruangan itu. Pimpinan dan Pak Isro saling menatap heran dan merinding akan keadaan kantor yang banyak terdapat makhluk halusnya yang kerap mengganggu dan kerap menampakkan wujud-wujudnya. Dari keterangan warga sekitar kantor itu, tepat di belakang kantor pengiriman itu, dulunya rel kereta api dan pernah memakan korban. Beberapa pengguna jalan yang melewati rel kereta itu tertabrak kereta api yang melintas. Kecelakaan itu akibat keteledoran pengguna jalan yang sering menerobos palang pintu kereta yang akan melintas.